Sengkuni pun barusan berkhianat lagi minggu lalu. Kanjeng Raden Multimedia, silahkan copy file-file saya. Dan itu dibuktikan di live saya pun. Tapi kemudian apa? File saya nggak boleh di copy lo ya. Gitu, enak aja. Wah, kalau gitu kamu ke laut aja dan jadi zombie saja dia. Udah jadi zombie. Nah, jadi kisah ini akan terus lanjut. Oke, ini adalah sesi terakhir closing statement, tapi sebelum closing statement tadi ada yang terpotong dari Bung Sangaji. Kesimpulan BAP yang memeriksa Pak Jokowi, betul ya? Oke, silakan. Ya, kalau saya lihat dari BAP Pak Jokowi 90% bobotnya adalah lebih kepada pencemaran nama baik dan fitnah. 10% hanya berurusan dengan ijazah. Dokumen karena, itu. Okay. Yes, karena BAP Pak Jokowi itu ada dua. BAP sebelum P19 dan BAP setelah P19. Dan penjelasan terkait dengan ijazah itu BAP setelah P19. Yang hanya ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak perlu saya buka secara Apa yang Anda sampaikan situ? Artinya bahwa memang yang dikejar adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik bukan dan pembuktian ijazahnya. Artinya saya ingin mengkorelasikan dengan pernyataan Pak Gayus Lumbun yang sebenarnya dari awal kami concernnya di situ. Dalam konteks kita membuktikan ijazah ini asli atau palsu, maka kualifikasi deliknya bukan pencemaran nama baik dan fitnah. Kualifikasi deliknya adalah pemalsuan dokumen pasal 263 KUHP yang lama yang itu dilaporkan oleh TPUA di Bareskrim Polri. Kenapa itu kemudian dihentikan? Harusnya naikkan kepada tahap penyidikan sehingga nanti penyidik bisa memeriksa cara Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara detail, secara komprehensif. Karena gini, kalau dalam penggunaan pasal 310, 311 yang sekarang berubah menjadi 433 dan 434, itu menggunakan laboratorium forensik sebagai alat bukti utama dalam pembuktian ini, saya kira kurang tepat. Karena kenapa? Pencemaran nama baik dan fitnah itu berbeda kualifikasi deliknya dengan pemalsuan dokumen. Kalau pemalsuan dokumen, maka yang akan dikejar itu adalah dokumen ini asli atau palsu. Disitulah masuk laboratorium forensik. Ya, bukan dalam konteks pencemaran nama baik kita menggunakan laboratorium forensik. Ya, betul, kecurigaan kami begitu. Jadi kami melihat bahwa Perkapolri nomor 10 2009 itu memang sejak awal pada tahap penyelidikan di Bareskrim Polri dilanggar secara total. Pelanggarannya di mana? Pada saat Bareskrim Polri menghentikan laporan TPUA dengan menyatakan identik, itu tahapnya masih tahap penyelidikan, belum tahap penyidikan. Sementara berdasarkan Perkapolri 10 2009, penggunaan instrumen laboratorium forensik itu untuk mendukung tingkat penyidikan. Jadi Bareskrim harus naikkan dulu dari penyelidikan menjadi penyidikan, baru kemudian penyidikan itu kan untuk mencari tersangka dan membuat perkara pidana menjadi terang. Disitulah baru dibolehkan penggunaan laboratorium forensik. Laboratorium forensik itu tidak bisa digunakan pada tahap penyelidikan. Ini Perkapolri. Kalau sandarannya adalah pada Perkaba, ingat dalam tata aturan perundang-undangan, aturan di bawah nggak boleh menegasikan aturan yang di atas. Aturan yang di atas menegaskan bahwa laboratorium forensik itu adalah instrumen penyidikan, bukan penyelidikan. Kalau kemudian tadi rekan Kuripai mengatakan bahwa ada Perkaba, ya kalau Perkaba itu adalah peraturan di bawah Kapolri, masa bisa mengalahkan peraturan Kapolri? Secara Stufenberg teori atau kita sebut dengan hierarki perundang-undangan yang dianut oleh Hans Kelsen dalam teori positivisme hukum, itu melanggar, itu nggak sesuai. Apalagi di dalam penggunaan laboratorium forensik perlu penyitaan. Penyitaan itu adalah upaya paksa. Upaya paksa itu hanya bisa dimungkinkan dalam tahap penyidikan, nggak bisa dalam tahap penyelidikan. Kalaupun tadi dikatakan bahwa, saya ambil contoh misalnya ada orang meninggal, ya, ada dokter forensik dipakai. Beda. Dalam tahap penyelidikan untuk menentukan ada peristiwa pidana atau tidak, dokter yang dipanggil itu bukan kemudian forensiknya yang dipakai, tapi keterangan ahlinya yang dipakai. Beda. Jadi jangan dicampur adukan antara tahap penyelidikan dan penyidikan. Ketemu jenazah katakanlah gitu ya. Ya, ketemu jenazah. Oke. Masuk ke pemeriksaan dokter forensik. Ya. Ingat, itu baru keterangan ahli yang diambil. Dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan boleh menggunakan ahli. Tetapi bukan dalam konteks penggunaan alat bukti, bukan forensiknya yang dipakai, keterangan ahlinya yang dipakai. Baru kemudian dinaikkan pada tahap penyidikan, keterangan kita mendapatkan dua alat bukti.
alat bukti keterangan Oke, ahli dan gini. kemudian keterangan Ada dari ketemu forensik. jenazah. Yes. Pertama yang harus dibuktikan pada tahap penyelidikan adalah ini Ini meninggalnya kenapa? kan harus ada forensik. Iya, forensiknya itu yang diminta keterangan ahlinya, bukan forensiknya yang penting. Bukan hasil forensiknya. Bukan, Tapi keterangan ahlinya yang keterangan penting. ahli forensik kan harus dalam proses forensik. Ya, karena Nggak mungkin dia hanya, forensik, oh saya A, saya B, saya C tanpa saya melakukan forensik. gini, forensik itu ada dua. Pertama harus keluar namanya hasil. Oke. Ya, misalnya kedokteran forensik. Harus keluar surat. Kemudian dari surat itu nanti diperkuat dengan bukti ahli. Pada tahap penyelidikan, yang penting itu bukan keluar forensiknya dulu hasilnya, Ya, oke. tapi keterangan ahlinya dulu. Berdasarkan Jadi yang apa? dipertimbangkan itu keterangan ahlinya. Berdasarkan keilmuan dia. Yes, berdasarkan keilmuan dia. Karena itulah alat bukti. Baru kemudian naik pada tingkat penyidikan, dua-duanya langsung didapat. Ahli dapat. Keterangan ahli dan kemudian hasil laboratorium forensik. Itu yang benar. Jadi bukan seperti yang digunakan oleh Baris Krim Polri. Jadi bahwa ahli dulu harusnya baru kemudian diperiksa uji karena laboratorium gini, karena identik ahli kan atau tidak harus identik menggunakan- ijazahnya. Mas Aiman, ahli harus menggunakan instrumen. Iya. Ahli kan tidak bisa berpendapat kalau nggak pakai instrumen. Betul. Contoh misalnya menguji kematian mati karena racun. Harus diuji dulu oleh ahli melalui metodologi atau menggunakan instrumen. Tetapi ingat, yang dipertimbangkan dalam tahap penyelidikan itu adalah keterangan ahlinya yang penting, bukan forensiknya yang penting. Baru naik tahap penyidikan, barulah dikumpulkan keterangan forensik dan keterangan ahli. Itu dalam peraturan? Iya, dalam peraturan Perkapolri kan begitu. Oke. Apalagi ini kan naiknya tahap penyidikan. Makanya kemudian kami melihat dari awal, kalau kita kemudian mau menguji ijazah ini asli atau palsu, maka seharusnya laporan TPUA terkait dengan delik pasal 263 ayat 1 maupun ayat 2. Ayat 1 itu adalah membuat surat palsu, ayat 2 adalah menggunakan surat palsu. Itu yang harusnya diuji. Karena gini Mas Aiman, ada satu lagi saya lupa ya. Sekarang kalau kita masuk kepada pembuktian ijazah Pak Jokowi terkait dengan 14 ijazah pembanding. Berdasarkan Perkapolri nomor 10 2009, yang disebut ijazah pembanding itu kunci. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah ijazah pembanding itu harus dinyatakan absah oleh UGM. Nggak bisa orang lulusan UGM manapun kemudian diambil ijazahnya, di-collecting, kemudian mau jadikan sebagai barang bukti pembanding. Nggak bisa begitu. Berdasarkan Perkapolri 10 2009, maka untuk menyatakan asli terhadap sesuatu dokumen, kuncinya adalah pada pembanding. Pembanding ini harus diuji. Ijazah Pembanding. ini asli atau palsu juga. Oke. Saya ambil contoh. Pembuktian mata uang ya, pembuktian mata uang. Baik kita menggunakan Perkapolri 10 2009 maupun peraturan Bank Indonesia terkait dengan pengujian mata uang. Ketika Bank Indonesia melihat di dalam sistem peredaran atau dalam sistem keuangan ada mata uang yang ditemukan mata uang palsu, maka yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu adalah pertama dia tarik dulu mata uang palsu itu. Kemudian dia tarik mata uang palsu, kemudian dia uji dengan mata uang yang dia keluarkan. Mata uang yang dia keluarkan itu adalah mata uang yang sah dan dia harus nyatakan bahwa mata uang pembanding adalah mata uang asli yang saya keluarkan. Kemudian setelah itu, kalau mau ditemukan ada dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang, maka pernyataan dari Bank Indonesia beserta mata uang yang asli, beserta mata uang yang palsu diserahkan kepada penyidik. Baru disitulah penyidik bisa lagi melakukan uji laboratorium forensik. Dengan apa? Dengan pernyataan keabsahan mata uang dari Bank Indonesia, kemudian mata uang yang palsu baru diuji kembali. Oke. Oleh laboratorium forensik, baru disitulah bisa ditentukan ada peristiwa pidana atau tidak, dan siapa yang melakukan peristiwa pidana itu maka harus dimintai keterangan. Sebelum saya ke Bung Rifai, kalau dalam kasus ijazah ini pembandingnya tidak pernah dinyatakan asli. Lah kan pembandingnya kita nggak pernah tahu. Karena gini Mas Aiman, dari 712 barang bukti dokumen, ini menarik nih ya. Berapa? Sorry. 712 barang bukti dokumen. Oke. Bukan 709 ya, saya klarifikasi ya. Karena saya yang melihat daftar list barang bukti yang Bu Tifa belum dapat, minta-minta kemarin sampai kemudian marah-marah dengan jaksa ya. Bahkan diperintahkan oleh hakim, jaksa mau kasih pun nggak, sampai hari ini belum dikasih ya. Tapi kami sudah dapat. Meskipun kami nggak dikasih, tapi kami diperlihatkan. Di mana? Di sidang pra-peradilan, 2 kali sidang pra-peradilan. Baik pra-peradilan yang pertama maupun pra-peradilan yang kedua Mas Eman. Itu jaksa penuntut umum selaku turut termohon membawa
daftar list barang bukti yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jumlahnya berapa? 712. Dan saya yang meneliti. Dan 2 kali sidang pra peradilan Mas Aiman, saya teliti itu secara detail. Ternyata saya simpulkan adalah dari 712 dokumen yang disita itu, kebanyakan adalah dokumen politiknya Pak Joko Widodo. Maksudnya dokumen politik apa? Ijazah fotokopian legalisir atau apa? Ada fotokopi ijazah legalisir SD, SMP, SMA ada. Kemudian ada KHS ada, ya, kartu hasil studi. Kemudian ada juga pendaftaran mahasiswa, ya. Yang politik maksudnya apa? Contoh, fakta integritas. Pada saat Pak Jokowi menjadi calon wakil wali kota, gubernur, dan kemudian calon presiden. Kemudian pernyataan partai politik yang berisi memberikan dukungan kepada Pak Joko Widodo. Lah, ini kita buktikan proses politik. Anda mau mengatakan kita mau membuktikan nggak ada relevansinya itu? Ya nggak relevan dong. Jadi 148 saksi yang juga diperiksa. Nggak, dari 712 mayoritas dokumen politik. Ya ada banyak kan dokumen politik. Ada mesin ketik juga itu. Ada juga. Jadi ada surat pernyataan Pak Jokowi sendiri. Yang menurut Anda tidak ada relevansinya. Nanti saya beri kesempatan untuk Bung Rifai. Ya memang nggak ada relevansinya. Apa relevansinya? Kan mereka tidak pernah menuduh Pak Jokowi adalah calon wakil wali kota palsu, atau calon wakil gubernur, atau calon gubernur palsu, atau calon presiden palsu. Kan yang diteliti kan ijazahnya gitu loh. Tidak ada hubungan untuk pembuktian ijazah. Ya, artinya yang saya lihat adalah memang ini kesannya proses penyidikan ini mengumpulkan banyak sekali bukti, makanya dokumen berkas perkaranya Mas Aiman itu hampir 1 meter atau 1 meter lebih. Dan tadi saya tanya kepada Pak Prof Gayus, ini bukan mungkin ya, tapi pengalaman Pak Gayus aja nggak pernah melihat berkas perkara setinggi itu gitu loh. Ini baru perkaranya Pak Joko Widodo yang sebenarnya tuduhannya adalah pencemaran fitnah hanya berkaitan dengan objek ijazah. Kan untuk membuktikan tuduhan fitnah kan tidak perlu sampai 1 meter gitu loh, apalagi 1 meter lebih. Dan itu kalau nanti sidang pengadilan Mas Aiman, nanti bolehlah dilihat di dalam entah sidangnya Mas Roy atau Bu Tifa, itu jaksa pasti akan pakai troli. Karena saking beratnya kalau ditenteng tuh nggak mungkin gitu loh. Itu apa itu di dalamnya? 148 saksi. BAP-nya. BAP-nya. Apakah BAP-nya saksi itu adalah kebanyakan saksi kami? Ya saksi kami masih sedikit, saksi yang meringankan itu sedikit. Justru lebih banyak adalah saksinya dari Pak Joko Widodo. Dan sepengetahuan saya, sepengalaman saya dalam perkara pidana, ya, mungkin ini satu-satunya perkara pidana yang melibatkan 148 saksi. Satu-satunya perkara pidana? Yes. Yang paling besar? Ya, coba lihat perkaranya Jessica Kumala Wongso. Berapa saksinya? Nggak sampai ratusan. Berkas perkaranya juga nggak sampai 1 meter. Apa yang Anda lihat itu? Padahal pembuktiannya rumit loh. Nggak, apa yang Anda lihat itu? Kenapa artinya, saksi banyak? Yang saya lihat adalah mungkin aparat penegak hukum ingin memperlihatkan bahwa kami serius gitu dalam menangani perkara ini. Makanya Mas Aiman, ini fakta ya. Sebenarnya dalam menyusun surat dakwaan itu, jaksa itu hanya menyandarkan pada apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ketika jaksa dieksepsi atau dilakukan nota perlawanan oleh oleh Pak Al-Katiri dan kawan-kawan. Coba kalau kita lihat, siapa yang kemudian membuat 2 rezim undang-undang? Yang membuat 2 rezim undang-undang itu dari Polda. Saya bacakan ya. Pada tanggal 30 Maret 2026 ada pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Dari mana? Dari Dirkrimum, dari penyidik. Kepada siapa? Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI. Jadi yang pertama kali membuat kebimbangan dan ambiguitas dalam penerapan pasal itu justru penyidik sendiri. Bukan penuntut umum. Penuntut umum itu sebenarnya hanya menerima berkas dari penyidik. Makanya sebenarnya dari awal kami melihat bahwa penyidik sendiri pun bingung juga gitu loh dalam menerapkan pasal dan dalam menerapkan undang-undang. Dan itu berdasarkan surat yang mereka kirim ke Kejaksaan Tinggi. Dipersingkat boleh? Ya, jadi ingin saya katakan adalah sudahlah, yang akan dibuktikan dalam perkara ini bukan ijazah palsu, asli atau palsu, tetapi lebih kepada pencemaran nama baik dan fitnah. Dan disusupkan lagi dengan 2 pasal selundupan, yaitu pasal 32 dan pasal 35.
Kenapa? Itu yang sebenarnya kami uji dalam pra peradilan. Apakah pasal 32 yang ancaman pidananya 8 tahun itu penyidik mempunyai 2 alat bukti permulaan yang cukup nggak? Dan di dalam persidangan kami bisa buktikan bahwa penyidik tidak punya 2 alat bukti permulaan yang cukup. Hanya saja itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Oke, baik. Apalagi pasal 35. Jadi menurut saya jauhlah dari pembuktian ijazah ini asli atau palsu. Semua akan terbuka kok di dalam persidangan gitu. Dan tidak akan terbukti itu nanti di persidangan. Itu keyakinan Anda ya? Saya yakin itu. Sekaligus closing statement, silakan Bung Rifai. Ini kan ada 2 perkara ya. Ya, silakan. Ibu Tifa dan Pak Ray. Untuk perkara Bu Tifa, menurut saya dengan segala perdebatan yang ada, fakta hari ini adalah sejak kemarin jaksa sudah mendaftarkan dakwaan baru dengan nomor perkara baru di PN Jakarta Timur dan majelis hakim juga sudah menetapkan hari sidang tanggal 6 Agustus. Jadi baik jaksa maupun majelis ketua-ketua PN termasuk majelis hakim telah bekerja dan tinggal kita tunggu persidangan tanggal 6, berharap masuk ke pokok perkara karena Pak Jokowi pun siap untuk hadir memberikan keterangannya di bawah sumpah dan seperti warga masyarakat biasa hadir di pengadilan. Saya pikir juga itu salah satu cara yang perlu kita apresiasi ya, karena ini pertama kalinya dalam sejarah Presiden datang ke pengadilan ya. Saya ingatkan lagi di kasus Pak Harto dulu juga tidak hadir karena masalah kesehatan, di kasus Pak Habibie Bulogate juga tidak hadir tapi menggunakan telekonferensi. Menurut saya ini ada pendidikan hukum yang baik. Kedua terkait dengan perkara Pak Roy, jaksa bisa memperbaiki dakwaan ya, karena kalau dia sudah konsisten memperbaiki dakwaan dari Bu Tifa, dia juga harus memperbaiki dakwaan di Pak Roy kalau juga menggunakan 2 pasal di KUHP yang berbeda ya. Dan saya sih tetap melihat dengan prasangka baik, apalagi tadi Bang Sangaji juga bilang bahwa ini resume penyidikan, artinya tidak disengaja lah. Ini sesuatu yang memang terjadi karena adanya perubahan hukum secara bersamaan dan semua penegak hukum juga sama-sama belajar. Dan itu menurut pasal 76 ayat 2, 7 hari sebelum hari sidang, jaksa masih bisa memperbaiki dakwaan Pak Roy. Khususnya terkait apa-apa yang sudah dinyatakan merupakan pelanggaran dalam kacamata PN. Nah, saya mau komentari di penutup ini justru tentang pra peradilan yang tadi belum disentuh, tadi sempat dikomentari tapi belum ada counter baliknya biar berimbang nih. Pertama yang cukup menarik adalah dalam pandangan kami praper ketiga ini justru saya melihat semacam bentuk pembangkangan terhadap pertimbangan praper kedua. Karena praper kedua itu sudah mengingatkan pengajuan pra peradilan secara terpisah-pisah dan berangsur itu merupakan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara dan penyaluran lembaga pra peradilan. Tadinya yang saya pikir Bang Sangaji bilang bahwa ini tidak lanjut dari praper 1 nih, karena di praper 1 sudah dipertimbangkan soal ganti rugi. Ternyata setelah saya baca di praper 1 itu nggak pernah bahas ganti rugi, yang dibahas adalah kemungkinan pengajuan rehabilitasi. Sementara di praper ketiga tidak ngomong rehabilitasi, lagi ngomongin ganti rugi. Biar selesai dulu Bang, biar selesai dulu ya. Jadi saya membaca seperti itu putusannya dan saya melihat ini sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan praper yang kedua. Lalu berikutnya lagi saya melihat adalah di pasal 195 C KUHP dinyatakan bahwa ganti rugi itu hanya sebatas penghentian penyidikan dan penuntutan. Jadi kalau bicara ganti rugi atas tidak sahnya penangkapan penahanan, ini juga menjadi menarik karena di pasal 158 apapun ceritanya ya sudah dibatasi. Yang boleh dimintakan ganti rugi itu hanya terkait penghentian penyidikan dan penuntutan. Lalu berikutnya lagi saya juga mencoba mencermati yang cukup menarik adalah waktu mengajukan praper ketiga menggunakan putusan PN Mataram 2022. Yang ternyata waktu saya pelajari putusan PN Mataram justru menolak ganti rugi material. Yang tadi dimohonkan sebesar 100 juta, PN Mataram menolak karena di mana-mana semua orang tahu bahwa praper itu tidak mungkin mengabulkan kerugian imaterial. Kedua, bahkan di putusan PN Mataram juga menolak seluruh biaya advokat yang diajukan. Mohon maaf, 90 juta yang dirinci itu mengenai gugatan kerugian material itu isinya ada biaya advokat, biaya litigasi, biaya transportasi para advokat, itu total 94 juta. Yang ada justru yang mungkin nanti jadi perdebatan adalah soal income Pak Roy yang sehari 3 juta dikali 4 12 juta. Jadi ini juga menarik menurut saya terkait dengan permohonan pra-peradilan yang ketiga ini. Lalu tadi yang dikomentari bahwa uang ini bukan untuk korban, justru untuk charity. Ini kayak kesannya argumentasi yang seolah-olah membangun simpati, tapi hati-hati. Justru kalau pengadilan mengetahui ini, pengadilan akan menolak. Karena APBN ini diberikan untuk memulihkan kerugian yang diderita korban.
bukan untuk charity-charityan, APBN sendiri untuk charity ada urusan lain ya, nggak bisa pakai menggunakan pos-pos pra peradilan ya. Dan terakhir saya komentari terhadap praper ketiga, lagi-lagi kalau kami inginnya segera ke pokok perkara, mohon maaf Pak Roy, jadi kami juga berharap hakim di PN Selatan segera bersikap mengambil keputusan agar segera praper ini ditolak atau apapun dikabulkan, juga kami menghormati saja, tapi intinya selesai praper masuk ke pokok perkara agar segera persoalan ini tuntas disidangkan di pokok perkara. Publik bisa menyaksikan, media bisa menyaksikan, Pak Jokowi juga akan menjelaskan semua di dalam persidangan, rekan-rekan bisa melakukan pembelaan, dan akhirnya ada keputusan yang memberi kepastian apakah Pak Jokowi korban fitnah dan perlu dipulihkan nama baiknya, termasuk apakah ijazahnya adalah asli dikeluarkan oleh UGM. Demikian menurut saya, biar selesai tuntas. Mas Aiman, sebentar. Sekaligus closing statement ya. Sekaligus closing statement. Oke, ini penting banget ini, karena tadi rekanku Bang Rifai mengomentari soal pra peradilan ketiga ya. Dan sayangnya Bang Rifai tidak pernah menerima putusan, tidak membaca secara komprehensif, mungkin membaca dari sisi media, dan kutipan media itu kan bisa salah. Ya, kita tidak bisa menyandarkan analisa hukum, apalagi sekelas pengacara Pak Jokowi menyandarkan analisa hukum hanya pada media-media online gitu. Harusnya dipegang dulu dong putusannya. Saya baca putusannya Bang. Dibaca dong secara komprehensifnya. Saya baca. Putusannya saudara dapat dari mana? Kami dapatkan dari kepolisian. Loh kenapa? Kami kan direpresentasi oleh kepolisian. Boleh dong kami lihat itu. Seperti itu. Baca dulu putusannya saya baca, benar. Bang. Saya baca clear kok. Jadi di dalam yang dipertimbangkan rehabilitasi tidak ada ganti rugi. Ya. Jadi yang dipertimbangkan di dalam putusan pra peradilan pertama, dan tadi kalau saudara Rifai hadir di sidang pra peradilan ketiga tapi sayangnya tidak hadir, justru hakim menegaskan lagi bahwa sidang pra peradilan yang ketiga ini hubungannya dengan sidang pra peradilan yang pertama ya, hanya terkait dengan ganti kerugian. Itu ditegaskan kembali oleh hakim. Dan tadi hakim pada saat memeriksa permohonan pra peradilan, karena saya yang baca juga bersama Bang Refli Harun, hakim mengkonfirmasi ke saya langsung. Ini saudara mengajukan pra peradilan yang ketiga ini kaitannya dengan pra peradilan pertama ya, hanya terkait dengan ganti kerugian. Betul yang mulia. Oke. Dan itu diterima oleh hakim pra peradilan. Jadi jangan kita berasumsi terkait dengan sesuatu yang kita sendiri tidak mengalami gitu loh. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah terkait dengan ganti kerugian. Bahwa ganti kerugian ini dimohonkan itu adalah hak seorang tersangka yang karena ada upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, itu kemudian secara hukum negara punya hak untuk meminta ganti rugi. Supaya apa? Orang itu jangan diperlakukan seenaknya gitu loh. Jangan asal main tangkap, main tahan tanpa pertimbangan hukum yang akurat, tanpa pertimbangan yuridis, dan tanpa pertimbangan kebutuhan penegakan hukum. Dan itu kami uji dalam pra peradilan pertama, makanya dikabulkan. Ya, nah, karena ini kaitannya dengan pengembalian hak seorang tersangka, maka perumusan nilai ganti kerugian itu juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan, minimal 500.000, maksimal 100 juta. Dan kami tadi mengajukan permohonan pra peradilan ganti kerugian itu dua. Pertama adalah material, karena ada kehilangan hak-hak ekonomi seorang tersangka pada saat ditangkap, ditahan, ya. Kemudian juga ada imaterial. Imaterialnya dari mana? Imaterialnya adalah dari framing-framing media, dari hujatan-hujatan pendukung Pak Jokowi, termasuk juga relawan-relawan Pak Jokowi yang memperolok-olok para pejuang-pejuang ini karena ditangkap, ditahan, kemudian diglorifikasi. Itu kan hilang harga diri mereka. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara secara jujur, itu nggak bisa dinilai dengan uang. Itu lebih tinggi dan mahal daripada uang. Hanya karena negara memberikan kesempatan kepada seorang warga negara untuk menuntut keadilan hukum, maka keadilan hukum itu kami pakai. Oke ya. Kemudian yang ketiga, kalau kami dapat kami gunakan untuk charity. Tadi saya tegaskan kepada hakim. Pada saat setelah kami membacakan petitum, saya tegaskan kepada hakim bahwa izin yang mulia, kalaupun ini dikabulkan oleh yang mulia, maka atas kehilangan hak-hak ekonomi dan nama baik dari tersangka yang kemudian menjadi pemohon hari ini, itu tidak akan digunakan untuk kepentingan pemohon. Itu akan digunakan untuk kepentingan charity. Yaitu apa? Akan disumbangkan kepada yayasan-yayasan sosial. Boleh nggak? Boleh. Hak seorang tersangka. Mau dia pakai untuk kepentingan apapun, mau dia kasih ke siapapun, itu yang
Haknya dia. Yang penting negara memenuhi hak-hak itu. Baik. Jadi clear ya. Baik. Supaya jangan ada framing-framing lagi. Makasih Mas Aiman. Oke, baik. Mau dijawab sedikit lagi? Udah. Ya kalau kami kembali ke tadi ya, apa yang sudah kami sampaikan, saya baca betul putusannya bahwa ini dibantah, silakan. Tapi intinya gini, kami tetap menghormati upaya pra peradilan yang sudah diajukan karena itu hak hukum. Tapi intinya satu, segera putus. Mudah-mudahan para nggak ngajuin lagi pra keempat, gitu ya. Segera putus agar tuntas. Karena lagi-lagi saya pikir publik juga sudah agak jenuh, membosankan juga membahas ini. Jadi perlu ada suatu kepastian ya terkait dengan ijazah ini dan dikeluarkan oleh sebuah lembaga peradilan yang resmi sehingga ada kepastian, tidak lagi menjadi isu yang terus dilempar di waktu-waktu yang akan datang. Jadi menurut saya dengan segala dinamika yang ada kita hormati, tapi ujungnya adalah tetap kita dorong putusan akhir, kita dorong pembuktian di pokok perkara. Itu aja mungkin Bang Eman. Baik. Silakan. Sebenarnya begini, ini kan hanya tambahan berapa minggu aja gitu loh. Kalau udah bosan ya keterlaluan. Ini 1,5 tahun sudah berjalan kita nggak bosan kok itu fakta. Terus kemudian lagi yang saya katakan tadi, kami itu sebenarnya sudah mempersiapkan untuk sidang, bukan tidak. Sebelum dakwaan itu keluar, kami sudah mempersiapkan untuk sidang. Bahkan teman-teman itu kecewa, loh kok selesai gitu? Karena kami sudah siap untuk sidang itu. Ya kan, kami mau menghadapi, kami mau membredel 712 bukti surat itu, saksi-saksi yang berapa ratus itu, bahkan kami katakan bahwa sidang ini akan makan waktu lebih dari 3 tahun, karena seminggu sekali dan sebagainya. Lebih dari 3 tahun? Lebih dari 3 tahun, faktanya. Anggap aja 1 minggu 1 orang atau 2 orang, ya kan, kalikan itu, 1.000 lebih itu, kalau tiap kali 7 ya, tiap minggu, ya kan, sedangkan 1 tahun kan cuma 360 hari. Kalau dihitung lagi, nah ini saya nggak bawa kalkulator, dihitung aja sendiri. Terus satu hal lagi. Pas pemilu. Sebentar, saya belum pemilu dong 2029 ya. Ya, jadi kami Maksudnya siap untuk sidang. Bang Eman yang tahu berarti. Kami siap untuk sidang, untuk menghadapi sidang dan sebagainya, ya kan? Otomatis. Dan satu hal lagi, tadi dibacakan di situ, hakim itu tidak merujuk ke ayat 4. Merujuknya itu 75 ayat 1 dan 3. 2 dan 3, bukan ayat 4. Ayat 4 ini bukan demi hukum, bukan demi hukum, bukan amanat dari undang-undang. Inisiatif hakim itu, coba dibaca, ya kan? Itu memberi kesempatan untuk melakukan pengulangan dari dakwaan itu. Ya, tapi dan itu tidak ada batas waktu. Bayangkan ini tidak ada kepastian hukum. Kapan? 1 tahun depan? Masih bisa dilakukan. Nah, sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh jaksa yaitu menggunakan pasal 206. Dan itu sudah sering dilakukan itu, yaitu banding. Jadi perlawanan itu adalah perlawanan melalui banding dan ada batas waktu di situ. 14 hari dan sebagainya. Ya, kalau sudah pakai 75 ayat 2 dengan pengulangan dan sebagainya, ini benar-benar sudah tidak bisa diterapkan lagi. Apalagi putusan itu adalah batal demi hukum. Paham mahasiswa batal demi hukum? Dianggap tidak ada. Bahkan dokumen itu dikembalikan. Oleh sebab itu saya sepakat bahwa Dr. Tifa adalah orang bebas sekarang ini. Oke. Sehingga dia bertanya bahwa nanti saya duduk di mana, saya juga bingung duduk di mana, Bu. Gitu. Ya kan? Oke. Iya, terima kasih. Baik. Tadi kalau saya koreksi 3 tahun lagi pemilu, enggak, pemilu 2 tahun lagi karena 2029 itu bulan Februari, jadi nggak dihitung. Jadi kalau ada relevansinya hari ini, kemudian ada survei yang kemudian tidak diakui di publikasi tapi tidak dibantah isinya, itu silahkan diterjemahkan kan gitu. Mungkin publik juga udah tahu. Oke. Silakan, Mas Roy. Ya, nggak apa-apa, saya dulu. Jadi gini, Mas Aiman, sebelum saya nanti seperti biasa ya, ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kalau tadi Bang Rifai ya menyampaikan ada perkara petun dan lain sebagainya. Sekarang pun sebenarnya, terima kasih informasinya Mbak Mary ya, bersama ibu-ibu pejuang itu juga luar biasa ya, gitu dari KNPRI ya. Dan juga di sini ada hadir Bu Mary dari Lampung bersama teman-teman dari Lampung, ini luar biasa loh ya. Nah, saya diberikan informasi Mas Aiman dan semua perlu bahwa sekarang sedang berjalan juga sidang PT UN yang ada di Jakarta Pusat antara penggugatnya Pak Bonatua dengan Pak Laksamana Mur ya, terhadap 1 Rektor UGM Prof. OH M. Lia, 2 Prof. Naim, 3 Prof. Budiadi,
Dan keempat adalah kepala KPU. Ini menggugat dan hebatnya sekarang sudah sampai pada tahap mediasi dan paling hebatnya lagi Ova, kemudian Prof. Naim, Prof. Ova, Prof. Naim dan Prof. Budiadi tidak pernah datang, ya. Jadi perkara akan lanjut ke pengujian, ya gitu, pembuktian nanti. Jadi itu masih jalan petun itu, karena agendanya adalah mediasi. Itu perkara nomor 395 kalau nggak salah di PN Pusat, ya di Pengadilan Negeri Pusat. Yang kedua, Mas Aiman, kalau diperhatikan, saya di sini pakai pin, dan ini pinnya bukan pin saya, bukan pin Dr. Tifa. Inilah pin Save Ugroseno. Ya. Kenapa? Besok pagi, Mas Aiman, Pak Ugroseno juga akan mengalami apa yang saya alami, apa yang Dr. Tifa alami. Dikriminalisasi atas sebuah peristiwa yang beliau dulu bahkan persembahkan, hibahkan kepada Polri. Mungkin nanti Prof. Besok Pak Ugro dipanggil. Iya. Di Barreskrim. Boleh. Diundang klarifikasi. Ya. Oke, boleh pakai ini Pak? Ya, atau mungkin nggak usah. Oke, nanti di mana? Di Polda. Saya lanjut lagi ya, nanti. Ya. Boleh. Di Polda Pak. Di Kortas Tipikor. Oh, Mabes Polri. Namanya Oke. panjang. Baik, Kortas Tipikor. Besok jam berapa Pak? Jam 10. Oke, baik. Ya, jadi ini adalah wujud dari kita sesama pejuang itu saling membersamai. Termasuk juga Mas, saya juga akan membersamai sahabat kita di Kalimantan Selatan, Babe Aldo. Ya, kemarin saya sudah ngobrol juga dengan kuasa hukumnya. Kita saling kolaborasi. Jadi tim hukum kami, Tauhom, akan juga berkolaborasi dengan timnya Babe Aldo. Karena tiba-tiba itu ditangkap. Kemudian juga di penjadian pakai rompi orange. Kemudian diborgol. Ya, atas dia membuat berita ada seseorang yang flexing dan lain sebagainya. Jadi ini kan jahat banget gitu Mas, kayak gitu. Jadi jangan khawatir Mas. Dan satu lagi yang menarik kalau soal Pak Ugro tadi, ya, bahkan beliau tuh ditawar-tawari oleh orang, gitu loh. Pak Ugro saya jadi kuasa hukumnya ya. Nanti Bapak akan saya hina-hina lagi karena saya juga pernah memecat klien saya. Dr. Tifa pernah dipecat oleh dia. Dan dia sekarang nawari Pak Ugro. Pak Al-Katiri juga pernah dipecat. Siapa dia? Tentu teman-teman tahu lah. Ya, yang nyinyir sekali. Ya. Mas Roy, saya juga dipecat. Nah, itu juga dipecat. Mas Gafur juga dipecat. Buaya juga dipecat. Orang sudah mecat-mecat di antara kita dan itu melanggar loh. TPUA melanggar maksudnya? undang-undang. Iya, salah seorang. Bukan TPUA. Dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Bukan TPUA. Oh, bukan, Ada oke. lagunya Udin Sedunia. Jadi itu pun sebenarnya secara etika advokat gak boleh. Dia kan dulu pernah menjadi advokat saya. Kemudian sekarang menyerang-nyerang kliennya. Itu nggak boleh itu, ya kayak gitu. Masa dia nggak ngerti? Tapi udahlah, biarin aja ke laut aja nanti. Nah, jadi apa yang saya ceritakan ini sebenarnya sama persis dengan tadi yang sudah disampaikan Mas Ferdinand Huta Hayan. Wah, jadi jangan bayangkan bahwa bumi gonjang-ganjing itu akan terang seperti ini. Tidak, bumi gonjang-ganjing nanti akhirnya peristiwa ini akan gelap gini. Ya, gelap gulita kayak Ferdinand tadi menceritakan ini. Karena ujungnya tidak akan ketemu nanti ujungnya. Ya, kenapa ujungnya akan? Karena awalnya itu terjadi pengkhianatan. Ya, antara Sengkuni. Wah, ini Sengkuni nih. Sengkuni pun barusan berkhianat lagi minggu lalu. Kanjeng Raden Multimedia, silahkan copy file-file saya. Dan itu dibuktikan di live saya pun. Tapi kemudian apa? File saya nggak boleh di-copy lo ya. Gitu. Enak aja. Wah, kalau gitu kamu ke laut aja dan jadi zombie saja dia. Udah jadi zombie. Nah, jadi kisah ini akan terus lanjut. Yaitu apa? Lanjut dengan Petro. Petro yang terus mengejar-ngejar. Gajah Modo. Ini gajah ini tak kejar-kejar. Tolong akui jasahku. Terus nggak mungkin diakui karena para profesor. Wah, ini maha guru ini ya. Ini namanya Bedara Guru. Ijazahnya memang palsu itu. Coba kalau berani para Bedara Guru ini pegang ijazahnya. Jadi jangan hanya naratif ya. Pegang ijazahnya dan kemudian sampaikan.
ijazah ini saya keluarkan atau UGM keluarkan tahun 85 dan asli. Wah, kalau berani. Tapi nggak berani sampai nanti sampai ijazah fufu fafa maksulin saja. Ini juga sama, rasa gelap, hidup jelas, ijazahku juga palsu. Fufu fafa maksulin saja. Bumi gonjang-ganjing langit gelap. Gajah Mada tetap tegar dan kita menunggu kejujuran Gajah Mada. Bumi gonjang-ganjing langit gelap. Selesai. Gajah Mada tuh pengacara. Bukan gajah. Enggak, saya pancing. Gajah gak punya ijazah. Enggak, karena kan ada nama Gajah Mada. Ada. Lain itu Jamada. Oke. Iya. Oke, makasih Mas kita bertemu. Oke, silakan Dokter Tifa. Ya, jadi karena tadi ada satu sekelumit peristiwa yang sangat penting yang udah disinggung soal pecat memecat, ini saya perlu klarifikasi. Jadi saya pernah menjadi klien dari seseorang yang lagunya Udin Sedunia gitu ya. Di awal-awal kasus ini ya. Kemudian pada sebuah peristiwa yang sangat unik. Jadi saya tanggal 28 Juni 2025 itu diundang oleh salah satu media, salah satu apa? TV begitu ya, sebut saja ILC ya, saya diundang. Nah pada waktu itu saya sedang ujian pendadaraan S3 saya. Melihat waktunya nggak mungkin saya hadir. Karena itu saya kemudian minta lawyer saya. Jadi di situ kan ada 77 lawyer waktu itu ya. Ada saya dan saya yang bela, Pak. Ya, nah kemudian saya minta Pak Al-Katiri untuk mewakili saya karena saya tidak mungkin hadir di situ. Nah Pak Al-Katiri hadir dan membuat sesuatu yang spektakuler, yaitu identik itu bukan berarti asri itu ya di situ ya. Anda bisa lihat rekamannya. Apa yang terjadi? Besok pagi beliau dipecat. Karena katanya melanggar etika. Kenapa bicara di media tidak izin saya gitu. Ya. Kemudian karena saya tidak terima ya. Loh, lawyer saya kok dipecat? Saya katakan ini enggak boleh seperti itu. 2 hari kemudian saya sebagai klien dipecat. Mana ada dalam sejarah dunia klien dipecat. Jadi ini satu-satu yang terjadi gitu. Lalu kemudian ternyata beruntun ya, ada lawyer kami juga ya. Kemudian saya disuruh milih dia atau milih Pak Al-Katiri ya. Tentu saja saya milih beliau ahli pidana undang-undang ITE. Mengapa saya tidak memilih beliau ya gitu. Jadi itu cerita itu saya baru pertama kali ini saya melakukan klarifikasi. Setelah 1 tahun ya, untuk supaya jelas. Dan kemudian yang bernasib seperti kami, bukan cuma kami berdua, bahkan terakhir Bang Gofur Sangaji juga dipecat sama dia. Baik ya, nah jadi itu clarified dan ada saksinya, WA di mana kami dipecat juga kami masih simpan ya. Tentu saja mestinya ikatan advokat juga perlu mengetahui tentang tindak yang tidak etis tersebut gitu ya. Nah, lalu kemudian sebagai closing statement saya adalah bahwa begini. Tadi kita sudah clear ya pada acara ini, berkah sekali nih saya datang ya. Karena pertama adalah saya datang tuh menunjukkan bahwa saya tidak pernah gentar. Ya. Seperti yang tadi lawyer saya katakan, Pak Abdullah Al-Katiri, bahwa kami sudah lama mempersiapkan untuk hadir sidang. Ya. Baik saya sebagai terdakwa maupun 27 advokat saya yang dipimpin oleh Pak Al-Katiri, kami udah siap. Kami udah pelajari 709 dokumen tersebut sampai kepada 712 dokumen kami sudah siap. Jadi kami udah siap. Bismillah, kan saya katakan, kalau eksepsi saya diterima alhamdulillah, kalau eksepsi saya ditolak bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita siap insyaallah fastabiqul khairat ya. Kalau saya secara pribadi sebagai intelektual publik yang salah satu tugasnya sebagai peneliti, persoalannya bukan soal menang kalah, walaupun secara pengadilan saya menang kan gitu ya. Tetapi persoalan saya adalah benar atau salah. Dan itu tidak akan pernah saya tinggalkan sampai akhir hayat insya Allah ya. Itu closing statement saya. Dan masyarakat Indonesia kita mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Jadi rugi sekali kalau Anda semua mahasiswa ya, generasi masa depan bangsa itu tidak mengikuti kasus ini. Karena kita belajar sama-sama, kita mendapatkan kuliah yang luar biasa. Dan yang membuat pencerahan bagi saya adalah sekali-kali jangan pernah kita sebagai warga negara itu sampai buta hukum. Kita harus ngerti, walaupun mungkin tidak secanggih
tidak sehebat para advokat ya. Nanti mereka nggak dapat kerjaan kalau kita sehebat mereka ya. Tetapi setidak-tidaknya kita ngerti hukum. Kita harus tahu hukum. Sama dengan kalau ada orang mengatakan, oh ngapain ngomongin politik loh. Kita ini warga negara ini adalah insan politik. Jangan sampai kita tidak tahu politik. Kita ini warga negara juga insan hukum. Jangan sampai kita tidak tahu hukum. Ya, itu. Lalu yang terakhir adalah bahwa kasus ijazah ini harus menjadi agenda tidak hanya saya, tidak hanya Mas Roy, tapi juga 280 juta rakyat Indonesia. Pada waktu saya dilaporkan, saya sudah wanti-wanti ya. Saya udah wanti-wanti begini. Kalau sampai Tifa ditangkap atau diperkarakan, Roy ditangkap atau diperkarakan, akan ada Tifa 1, Tifa 2, Tifa 3 sampai 300. Akan ada Roy 1, Roy 2, Roy 3, Roy 4 sampai Roy 100. Dan ternyata sudah ada buktinya. Sekarang ini bertalu-talu, baik di PT UN, di pidana, di perdata, semua ahli sudah bangkit untuk melaporkan dan membuat clear, membuat jernih persoalan ijazah. Jadi Bang Rifai nanti kerja berat beliau ya untuk membela kliennya yang memang ya sudah waktunya buat kita. Jadi yang terakhir adalah bahwa apa yang terjadi pada saya, kenapa pasal yang dikenakan kepada saya adalah pencemaran nama baik, kemudian fitnah, itu untuk menimbulkan chilling effect, untuk menimbulkan perasaan freeze, ketakutan pada para ilmuwan, pada para peneliti, supaya jangan mengalami nasib seperti Tifa dan Roy begitu. Tapi apa yang terjadi? Kebenaran itu ketika pintunya sudah terbuka, dia sudah tidak mampu ditahan siapapun. Ya, maka kita sama-sama berdoa mudah-mudahan tidak terjadi seperti prediksinya Bang Ferdinand Tahian, bahwa kasus ini tidak harus menunggu sampai seperti Super Semar kasusnya. Tidak harus menunggu sampai puluhan tahun, tapi suatu ketika dalam waktu yang dekat, insya Allah kita akan melihat kebenaran itu. Terima kasih. Jadi clear ya, kehadiran kami berdua, terima kasih sekali lagi kepada Mas Aiman dan seluruh redaksi iNews Rakyat Bersuara ini. Kami berdua tetap konsisten untuk memperjuangkan kepalsuan dari ijazah ini ya, kita bongkar. Bukan hanya dia, mungkin juga turunannya tadi ya, itu tadi. Dan lagi-lagi tidak hanya kemudian nanti malah menyesuaikan hoax-hoax yang ada. Kami berdua bekerja sama untuk Solo, menjadi tim suksesnya Solo. Apalagi diedarkan oleh lawyer, bekas lawyer itu ya. Itu luar biasa jahat ya. Kita lawan. Kita lawan gitu. Mas, Bang. Kalau Bang Estes bukan Solo, Bogor ya. Bogor. Apa yang mau di closing ya? Jadi peradilan ini akan sederhana ya. Sederhana. Okay. Peradilan ini sederhana. Berbagai banyak argumentasi nanti akan dikanalisasi dalam tata tertib persidangan. Ya, mari kita ikuti ya. Apakah kasus ini akan berujung pada penghukuman atau pada bebas, ya kita ikuti di sana. Itu saja. Terima kasih. Oke. Silakan Prof Gayus. Terakhir nanti. Ya, saya akan mencoba memberi pandangan saya. Apa yang diartikan berulang-ulang tadi, yaitu bahwa dakwaan JPU batal demi hukum. Dalam sebuah penegakan hukum ada dua pembatalan. Satu, batal demi hukum yang orang sebut sebagai null and void. Tapi ada batal karena hukum yang disebut sebagai bagaimana hanya karena ketentuan hukum maka menjadi batalnya sebuah penegakan hukum atau voidable. Ini dua pengertian yang perlu dipahami. Karena kalau batal demi hukum, demi penegakan hukum dibatalkan, maka status terdakwa hilang. Karena batal demi hukum. Kalau karena hukum? Ya karena hukum itu harus diproses. Tetap diproses. Ya diproses karena memang batal karena hukum mengatur seperti itu. Kalau batal demi hukum kembali ke nol. Iya, karena sudah mulai proses hukum, penegakan hukum. Memang ini batal, dinyatakan batal demi hukum. Demikian dan tidak dilanjutkan, berkas dikembalikan kepada JPU. Artinya apa? Tidak, ya never exist. Dari pikiran saya seperti itu. Ditambah lagi keterangan bahwa kalau ada proses lain melalui registrasi baru. Artinya pihaknya juga baru. Gitu. Tidak, yang lama ikut serta kemudian kembali sebagai terdakwa, tidak seperti itu pandangan saya. Baik. Makasih. Baik. Pak Ugro mungkin sedikit saja. Terima kasih. Jadi saya meluruskan saja, misalnya ijazah itu tidak ada identik. Ijazah itu ya buktikan asli atau palsu. Otentik, boleh nggak disebut itu?
Otentik itu biasanya misalnya Super Semar itu cari yang otentik mana kan masih susah seperti itu. Jadi beda-beda. Ya. Jadi kalau SIM itu ya nggak ada SIM identik, nggak ada. Asli atau palsu gitu? Ya asli atau palsu udah itu. Jadi jangan dibawa ini identik nggak ada. Yang kedua misalnya ijazah dianalogikan dengan ada korban ditemukan mayat dan sebagainya. Inilah kesediaan polisi-polisi yang memang pintar-pintar itu. Kalau menemukan mayat bayi di pinggir jalan itu pasti ada dugaan pidana. Tapi kalau ditemukan orang tua di sampingnya ada gerobak, ini mungkin pemulung. Ya itu nggak perlu diotopsi, dilihat sakitnya apa di luar, ini sakit karena usia dan sebagainya. Tapi kalau bayi dikirim nanti ke mana? Ke rumah sakit, perlu visum luar atau visum dalam. Nah kalau bayi ya harus visum luar dan visum dalam, berarti butuh keterangan ahli, ahlinya apa? Ahli forensik seperti itu. Ya jadi tidak bisa dianalogikan seperti itu. Nah saya yang terakhir kaitan pasal 75 ayat 4. Jadi jangan lupa bahwa kaitan dengan memperbaiki dakwaan. Jadi tidak ada membuat dakwaan baru, tidak saya temukan di KUHAP. Membuat dakwaan baru, tapi memperbaiki dakwaan itu masih dalam taraf jaksa mengajukan berkas perkara pengadilan, kemudian surat dakwaan tadi mungkin ada kekurangan sesuai dengan pasal 75 ayat 2, ada nama, tanda tangan dan sebagainya situ. Nah hakim melihat perlu diperbaiki. Nah hakim sudah menentukan, setelah diperbaiki, hakim menentukan sidang tanggal 15. Nah tanggal 8 perbaikan sudah masuk, itu 7 hari, kuncinya di situ. Ya. Kemudian kalau dengan putusan sela ini 206 yang tepat. Ya. Tapi 206 kan dinyatakan dakwaan jaksa terhadap berkas perkara Dr. Tifa dinyatakan batal demi hukum. Jaksa diberikan perlawanan ke pengadilan tinggi. Ya, jadi tidak dikatakan membuat dakwaan baru. Ini dakwaan batal demi hukum, ibarat mobil tabrakan hancur total, nggak mungkin diperbaiki. Udah selesai gitu loh. Jadi bisa ngajukan banding ke pengadilan tinggi. Jadi itu supaya jelas tidak membingungkan ini pasal 75 ayat 4 atau pasal 206. Yang jelas ini pasal 206. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terakhir, Bung Ferdinand, silakan. Terima kasih Mas Aiman. Saya sedikit mau menjelaskan tentang penerapan KUHAP supaya masyarakat kita juga mendapat pencerahan. Soal status terdakwa, ketika putusan ini telah diputuskan secara putusan sela, maka dinyatakan di sana batal demi hukum. Yang pertama itu sebelum kita bicara apakah status terdakwanya hilang atau tidak, atau nanti dalam dakwaan baru ini status saya apa, kata Dr. Tifa. Tentu kalau kita bicara KUHAP, statusnya akan kembali menjadi terdakwa dengan dakwaan yang baru. Tetapi yang paling penting kita persoalkan sekarang adalah kapan pasal 206 itu bisa dipergunakan dan kapan pasal 75 ayat 4 itu dipergunakan oleh jaksa. Sepemahaman saya, ketika putusan itu menyatakan batal demi hukum, maka yang patut dipergunakan itu adalah pasal 206. Apa itu sih? Jaksa harus melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Bukan memilih pasal 75 ayat 4 melakukan perbaikan terhadap dakwaan. Persoalan berikutnya kembali. Perlawanan bentuknya apa? Perlawanan bentuknya apa? Perlawanan itu banding istilahnya. Perlawanan kembali ke pengadilan tinggi. Putusan sela itu bisa dibanding? Bisa ke pengadilan tinggi. Ketika jaksa benar-benar yakin kami tidak salah menyusun dakwaan. Pertanyaan berikut adalah yang paling kita harus khawatirkan, bagaimana kalau ternyata setelah jaksa meregistrasi mendaftar ulang perkara dengan dakwaan yang telah diperbaiki, ternyata masih tidak cermat memenuhi pasal 75. What's going on? Apa yang akan terjadi? Nggak ada putusan sela lagi kan? Pertanyaannya di situ, apakah hakim akan terus menyidangkan perkara ini, memeriksa pokok perkara dan ternyata putusan di belakang nanti menyatakan, kan teman-teman ini pasti akan eksepsi toh? Eksepsinya ternyata diterima. Jadi pokok perkara yang diperiksa ini semua jadi apa? Jadi gorengan gosong. Udah 3 tahun ya? Ya walaupun 3 tahun, artinya apa? Prinsip peradilan cepat, murah dan kepastian itu kan tidak bisa dipenuhi. Itulah yang saya bilang kenapa ini semakin gelap gulita, ditambah menurut saya jaksa tetap keliru mengambil pasal 75 ayat 4 melakukan perbaikan. Harusnya mereka memilih pasal 206 banding, supaya status mereka, status Dr. Tifa ini tidak diawang-awang. Ketika dia banding melakukan perlawanan, statusnya tetap.
Tidak seperti sekarang. Statusnya ini kan status terdakwanya Tapi hilang nih. diterima oleh pengadilan dan kemudian akan Di pengadilan disidangkan. kita kan tidak tahu nanti, kalau itu kan wajib diterima, diregistrasi. Harus diterima, tetapi ketika dakwaan dibacakan nanti kemudian teman-teman melakukan eksepsi. Keberatan. Dan ternyata dakwaan itu pun belum cermat memenuhi pasal 75. Apa yang akan terjadi? Kan pertanyaannya itu, apakah hakim akan mengatakan, contohnya nih, konyol-konyol nih, bego-begonya. Ternyata dalam perbaikan itu setelah dinyatakan perbaikan, tetap substansinya sama identik dengan yang pertama. Oke. Apakah hakim akan memeriksa atau hakim akan mengatakan, jaksa lu bego begini, mohon maaf. Ya udahlah kita harus akhiri di sini. Kalau ternyata ini kan jaksa sekarang menyatakan memperbaiki. Ya. Ternyata mereka kita anggaplah hilaf, perbaikannya tidak memenuhi syarat. Oke. Pasalnya rezim yang digunakan tetap rezim KUHAP baru di dakwaan primer, rezim KUHAP lama di dakwaan alternatif. Kan artinya kan tidak memenuhi syarat juga. Ini bagaimana nasib persidangan ini? Kan pertanyaan Jalan itu. tapi hambar dan sudah ketahuan. Ya enggak udah hasilnya. gunanya jalan. Tapi harus dijalankan, ini kan jadi buang-buang waktu kita semua dan rakyat Indonesia ini akan diberikan suguhan tontonan yang apa kita bilang lucu nggak juga, kan sedih juga kita melihat persidangan yang tidak berguna. Iya kan? Ini pertanyaan bagi kita. Ini ke depan juga supaya menjadi perhatian bagi teman-teman kita di pemerintah maupun di legislatif yang membuat undang-undang. Karena dalam eksepsi ini setelah dinyatakan batal demi hukum juga tidak ada diatur di dalam KUHAP batas waktu jaksa harus mengajukan perbaikan atau harus mengajukan perlawanan. Nggak ada. Tapi Anda setuju bahwa putusan yang sudah dibacakan oleh hakim putusan setelah itu ini membatalkan semua proses hukum yang ada? Saya tidak bersepakat dengan itu. Karena hak penuntutan tidak gugur. Tetapi ini menjadi semakin kabur, semakin tidak jelas ketika jaksa memilih pasal 75 ayat 4A memperlakukan perbaikan dakwaan. Karena mereka seharusnya melakukan banding perlawanan untuk mempertahankan itu. Tapi ketika mereka memilih pasal 75 ayat 4A, maka ini semakin kabur, semakin tidak jelas. Karena kita tidak tahu yang dia ajukan itu, perbaikan itu sudah akan memenuhi pasal 75 atau enggak. Oke, di dalam kita lihat KUHAP sama-sama. soal syarat-syarat dakwaan. Baik. Ini yang tidak jelas. Makanya nanti ketika teman-teman melakukan eksepsi terhadap perbaikan itu, atau malah konyolnya jaksa mengatakan telah melakukan perbaikan ternyata masih sama dengan yang lama, kita kan disuguhi tontonan yang tidak karu-karuan. Karena KUHAP mengatakan dia harus diperiksa tetapi putusannya di belakang. Tidak lagi ada putusan sela. Jadi ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah, Kementerian Hukum maupun teman-teman di DPR menyusun undang-undang supaya ada kepastian-kepastian yang diatur supaya tidak ada status-status seperti ini. Baik. Ini ngambang semua jadinya. Baik. Ngambang semua. Makanya saya katakan perkara ini tidak akan pernah menemukan kebenaran materialnya. Kalaupun teman-teman divonis bersalah itu hanya karena keyakinan yang tidak dilandasi dengan syarat putusan, diyakini secara sah dan meyakinkan, tetapi hanya menebak-nebak. Maka kita pun akan keluar dari pakem hukum. Lebih baik membebaskan 1000 yang bersalah daripada menghukum betul satu yang bersalah. Jadi kira-kira begitu. Ya semoga teman-teman masyarakat juga punya pandangan yang lain. Ini kan pemahaman saya. Saya tidak tahu pemahaman teman-teman yang lain. Ada Prof guys di sini, ya mohon izin Prof, saya jauh sekali dari Prof, tapi itu pemahaman saya. Mudah-mudahan masyarakat juga tercerahkan. Silakan berpendapat juga. Terima kasih dari saya. Oke. Sedikit ya, Prof. Ya. Jadi pasal 206 itu sudah mulai proses, ada dakwaan, kemudian ada perlawanan. Perlawanan diberikan pendapat jaksa bagaimana, dipertimbangkan, muncul putusan sela tadi. Kalau pasal 75 tadi, ayat 4-nya tadi, itu belum ada perlawanan. Jadi itu kalau diajukan perbaikan, hanya nama, tanda-tanda sebagainya. Kemudian kalau ada keberatan dari terdakwa atau advokatnya, itu nanti tetap dilanjutkan sidang, kemudian ditampilkan nanti pada saat putusan akhir. Iya. Itu saja. Jadi sekali lagi yang tepat adalah 206 bukan 206, 75 betul. ayat Baik. 4. Dia harus melakukan Harusnya perlawanan pengadilan berupa tinggi. banding Banding ke di pengadilan tinggi. Betul sekali. Oke. Jadi bukan memilih 75 ayat 4 itu. Maka 754 itu semakin membuat perkara ini tidak jelas. Tentu ini kita akan menyimak bersama-sama nanti Kamis pekan depan tanggal 6 Agustus 2026 di mana akan dilangsungkan sidang perdana lagi terkait dengan Dr. Tifa. Bagaimana kemudian posisinya itu akan menjadi penting. Apakah di kursi terdakwa
terdakwa atau di kursi penonton, tadi Dr. Iqbal mengatakan itu, apakah kemudian bisa dilanjutkan atau tidak, apakah harus kembali ke penyelidikan lagi, tentu ini masih banyak hal yang belum terungkap. Kita simak nanti sama-sama di iNews tentunya, tanggal 6 Agustus 2026. Saya Aiman Wicaksono undur diri, sampai jumpa pada Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.